Sidang Jumat Masjid At-Taubah yang insya Allah dimuliakan Allah, pada kesempatan yang sangat mulia, di hari yang sangat utama, di rumah Allah yang sangat istimewa, saat-saat yang sangat penting jemaah sekalian, untuk diri kita saling mengingatkan agar hidup yang sekali, sesaat, dan tidak lama ini untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Tahun demi tahun, bulan demi bulan, pekan demi pekan, hari demi hari silih berganti, dan itu menjadi sunatullah jemaah sekalian. Sehingga satu statement Rasulullah yang menggambarkan waktu boleh berubah, tempat boleh berbeda, tapi ketakwaan tetap terjaga tanpa mengenal ruang dan waktunya. Dengan sabda beliau, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jadi bertakwa kepada Allah di sini memakai kalimat mufrad jemaah sekalian, kalimat tunggal. Jadi kewajiban takwa ini masing-masing personal kita jemaah sekalian. Maka di akhir tahun 2024 ini sebagai individual kita, marilah kita menengok diri kita masing-masing. Karena Rasulullah memberikan sinyalemen kepada kita, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi orang itu kalau kepengen tahu seberapa besar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, seberapa jelas zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, seberapa semangat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah tatkala ketika dia dapat melihat siapa dirinya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi waktu demi waktu berganti ini jamaah sekalian, tentu kita jadikan sebagai sarana meningkatkan syukur kita kepada Allah. Di surah Al-Baqarah itu fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfuru. Makna zikrullah itu mengingat bahwa diri kita ini dari Allah, beribadah kepada Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian zikir juga artinya mengingat bahwa diri kita ini diciptakan Allah, diprogram oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah. Setelah kita mengingat Allah, mengingat akan sangkan paraning dumadi kita untuk kembali kepada Allah, agar kita dalam hidup ini senantiasa dibingkai dengan itu Allah. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi zikir dan syukur inilah yang kemudian dirasa mudah kita ucapkan, tapi kayaknya sulit kita aplikasikan. Sehingga kita dianjurkan Rasulullah selalu berdoa, inni ala zikrika wa syukrika. Allah ya Rabb, betapa beratnya zikir kepadamu. Hanya menggerakkan dua bibir kita ini kadang-kadang susah jamaah sekalian. Itu baru zikir bilisan loh, belum dengan hati. Hati kita kadang-kadang jangankan kita berzikir, orang sholat aja itu loh kadang-kadang pikirannya kemana-mana. Ini yang harus kita proses diri kita jamaah sekalian. Maka di akhir tahun ini tentu kita harus muhasabah. Apakah syukur kita, zikir kita selama ini benar-benar memenuhi kriteria makna syukur dan zikir itu sendiri, atau hanya sekedar retorika dan formalitas semata? Mengadakan tasyakuran, calonnya menang, ya, menjadi ini, pilkada dan sebagainya. Tapi kurang memaknai makna bersyukur itu seperti apa. Sehingga setelah tasyakuran ya gitu-gitu aja. Padahal makna syukur itu jamaah sekalian rahimakumullah, memang di samping hati kita, ucapan kita terima kasih, yang tidak kalah pentingnya adalah menggunakan apa yang menjadi nikmat yang kita syukuri itu sejauh mana Allah meridhai. Nah kita ini tidak kadang-kadang. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, maka Rasulullah menggambarkan betapa beratnya zikir dan syukur ini, sehingga kita harus melibatkan Allah. A'inni ala dzikrika wa syukrika, selaras dengan wa husni ibadatik. Sekedar ibadah gampang jamaah sekalian. Tapi kalau ibadah dengan ihsan ini loh, ya,
Belum lagi kalau ibadah-ibadah, jangankan ibadah sosial, ibadah ritual saja itu kadang-kadang ihsannya masih jauh. Wong sholat kita masih sekedar menggugurkan kewajiban, sehingga sholatnya kadang-kadang patas seperti pembalap, tanpa memaknai kekhusyuan sholat itu sendiri. Makanya di Al-Baqarah itu disebutkan la innaha lakabiratun illa alal khasyiin. Sholat itu sebetulnya gampang, mudah, nggak lama. Tapi disebutlah kabiratun. Lamnya lam kosam jamaah sekalian. Sungguh sangat berat, sangat besar. Ya, padahal lebih besar pekerjaan panjenengan loh. Berhari-hari. Ya, harus mengkalkulasi ini dan sebagainya, memanage ini dan itu dan seterusnya. Salat enggak. Tapi kenapa disebutkan kabiratun? Karena salat kita masih sekedar menggugurkan kewajiban. Illa alal khasyiin. Itulah jamaah sekalian rahimakumullah. Kekhusyuan ini yang disebut dengan al-ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Dan ini tantangan buat kita jamaah sekalian. Ya kita semuanya. Ya, untuk kita bermuhasabah, sudahkah sholat kita ini benar-benar kita rasakan? Iman kita ini yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, bahkan baca Al-Quran berkali-kali khatam. Sudah seberapa persen kita mengambil manfaat ibrah dari ibadah yang kita lakukan, tilawah yang kita kerjakan? Ini introspeksi diri kita jamaah sekalian. Ya, apalagi yang lainnya, termasuk dalam konteks sosial kita, kultural kita. Di tahun 2024 ini kan banyak terjadi tantangan-tantangan, ujian-ujian persatuan kita jemaah sekalian. Padahal bagi orang yang beriman itu beda pilihan itu biasa. Tapi persatuan itu yang luar biasa jemaah sekalian. Digambarkan dipersatukannya sahabat Muhajirin dengan Ansor, bayangkan. Ya, kultur yang tidak sama, daerah yang berbeda, cuaca pun antara Mekah Madinah itu jauh berbeda. Tapi kenapa bisa bersatu jemaah sekalian? Jadi di 2024 ini yang patut kita muhasabah, merefleksikan diri kita, lalu resolusi kemudian adalah ayo kita bangun kembali mengikuti sabda Rasulullah, wa kunu ibadallahi ikhwana. Ya. Kalau ingin menjadi hamba-hamba Allah itu jangan diambil bahagia sendiri. Oke, panjenengan ahli ibadah, istiqomah, barokah, masya Allah, luar biasa. Tapi bukan untuk diri kita sendiri, jamaah sekalian. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Kalau sudah berhasil menjadi hamba-hamba Allah yang ahli beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kita tidak hidup sendiri. Disinilah maka secara ritual kita sangat-sangat dianjurkan, bahkan Imam Hanafi mewajibkan namanya sholat berjamaah. Lalu kemudian ditegaskan oleh Umar bin Khattab, la islama illa bi jama'atin, wala jama'ata illa bi imaratin, wala imarata illa bi ta'atin, wala ta'ata illa bi hurmatin. Islam ini nggak tegak berdiri tanpa adanya sebuah komunitas, persatuan dan kesatuan. Ya, wala jama'ata illa bi imaratin, itu adanya kepemimpinan. Siapapun yang sudah kemudian menjadi pemenang dalam pemilihan, namanya juga demokrasi. Jangan sampai gara-gara demokrasi panjenengan menjadi demokrasi, ngapain? Namanya juga pesta. Pesta itu santai-santai aja. Kita berbangsa bernegara, kita jadikan sebagai sarana untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah sekalian. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, "Imal dunya ka anak kata isu abad." Dan ngapain kita repot-repot ngoyo, ngongso, gerangsang? Orang kita hidup di dunia seakan-akan hidup selamanya kok. Ya, panjenengan nyalek hari ini nggak jadi, oke, 5 tahun lagi masih ada kesempatan. Nggak perlu stres. Memang Allah menentukan kok. Ya, tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Malikal mulki tu'til mulka man tasya. Udah itu kudrah iradanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada permusuhan berkepanjangan jamaah sekalian. Sehingga bermusuhan, ini kemarin pilihannya gak sama dengan saya, ini gak akan wawuh selamanya. Ini ngapain? Mau pesta, selesai pesta ya sudah. Ini jamaah, maka di tahun 2025 nanti resolusi kita satu adalah tingkatkan rasa syukur kita, rasa zikir kita, ibadah kita, tilawah kita. Dalam Al-Baqarah disebutkan fastabiqul khairat.
Intinya kita berlomba dalam kebaikan, terutama dalam bingkai menjaga persatuan dan kesatuan. Tingkatkan di tahun 2025 nanti, yang sudah bersama-sama, tingkatkan kebersamaan kita membangun bangsa Indonesia menuju Indonesia emas nanti di 2024 atau 2045 itu. Itu jamaah sekalian yang terpenting, tatap masa depan kita. Kita ini mayoritas jamaah sekalian. Ya, sehingga dengan persatuan kita, kebersamaan kita, maka kita saling bahu-membahu, gotong royong, saling menolong. Bahkan bisa juga panjenengan memperhatikan saudara-saudara kita yang lain. Islam itu bukan hanya di Indonesia. Maka Rasulullah bersabda, "Malam yahtamma bi amri muslimin falaysa minhum." Orang itu kalau nggak ada atensi perhatian kepada sesama muslim, ya, wah itu kan Palestina, ngapain malah Palestina? Kita Indonesia, Indonesia dewe koyok ini. Tidak boleh begitu. Islam ini masya Allah universal, rahmatan lil alamin, jamaah sekalian. Malam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Kalau kita tidak ada perhatian kepada sesama muslim dimanapun mereka berada yang tertindas, maka kita tidak termasuk golongan mereka. Dipertanyakan keislaman kita, jamaah sekalian. Ini saudara-saudara kita sampai saat di Palestina, jangan dikira sejuk dingin seperti panjenengan di sini. Di sana berjibaku dengan bom-bom yang dijatuhkan oleh Zionis laknatullah itu. Ya, dipantas mereka didoakan laknatullah itu, dikutuk sama Allah itu karena mereka tidak punya peri kemanusiaan. Oh, mereka peri kemanusiaan, peri kebinatangan aja tidak punya, peri kesetanan itu. Karena dengan programnya menghanguskan warga Palestina itu. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita hanya sebatas doa, sebatas atensi, di mana ada sekiranya saudara-saudara kita menggelar peduli saudara-saudara kita sesama muslim, ya termasuk di Yaman, di Syria dan sebagainya. Monggo lah kita ini sesama muslim. Dalam berbangsa bernegara, kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia, kita bangun bersama sesuai dengan kapasitas kita. Dalam berislam, Islam kafah, yang kita jaga rahmatan lil alamin, agar senantiasa Allah turunkan rahmatnya kepada kita semuanya. Bukankah Rasulullah bersabda, "Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama." Berkasih sayanglah kalian di muka bumi ini, maka Allah yang maha di atas akan menyayangi panjenengan semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya, bangsa Indonesia dan seluruh umat Islam di dunia, senantiasa dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un alim.